السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على هذا النبي العربي الكريم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama-tama marilah kita sampaikan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat dan karunia yang sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa untuk mensyukurinya dengan sebenar-benarnya. Di mana di antara nikmat Allah kepada bangsa kita adalah nikmat kemerdekaan yang hingga hari ini kita nikmati. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menghibahkan dirinya untuk membimbing umat ini dengan menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan wasilah beliau Allah memberikan hidayah kepada umat manusia agar mereka keluar dari kegelapan jahiliyah menuju terang benderangnya Islam hingga hari ini. Semoga kita semua kelak menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, cinta terhadap tanah air merupakan suatu fitrah. Cinta kepada tanah kelahiran merupakan suatu naluri yang memang Allah tanamkan di jiwa seseorang. Sebesar apapun kita di tempat lain, hati kecil akan merindukan tempat kelahiran kita. Sehingga cinta tanah air merupakan suatu naluri, suatu hal yang manusiawi. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berhijrah dari Mekah ke Madinah, beliau berdoa, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah aw ashadd. Ya Allah, tumbuhkanlah di hati kita cinta terhadap Madinah sebagaimana kecintaan kita terhadap Mekah atau bahkan lebih, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai tanah air beliau saat itu, yaitu Madinah setelah Mekah. Ini adalah suatu fitrah kemanusiaan. Di samping juga Mekah dan Madinah merupakan suatu situs yang memiliki nilai religius bagi umat Islam. Dan kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang yang menikmati kemerdekaan ini, sangat wajar dan sangat dimaklumi kalau kita mencintai negara kita. Dan cinta ini tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dibuktikan dengan pengorbanan. Dahulu para kiai, para habaib, para ulama, para santri, mereka berada di garda terdepan. Mereka berjihad melawan penjajah hingga mereka berhasil untuk meraih kemerdekaan yang bukan hadiah dari Jepang ataupun Belanda,
tetapi mereka bayar kemerdekaan itu dengan darah, dengan jiwa raga mereka semua. Dan kita sebagai anak-anak bangsa sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk menjaga apa yang telah mereka perjuangkan sebagai bentuk syukur kita. Dan kita pada hari kemarin tepatnya merayakan hari ulang tahun Indonesia yang ke-78 dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits," dan dengan nikmat Tuhanmu lah maka ceritakanlah. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak terhingga dan tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Tetapi apa yang bisa kita lakukan dalam mensyukuri nikmat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kamu bersyukur, maka kami akan tambah nikmat kami kepada kalian. Namun jika engkau kufur dan ingkar, maka ingatlah, sungguh azabku sangatlah pedih. Dan dalam rangka kesempatan hari ini, khatib ingin menyampaikan 3 poin supaya kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Yang pertama adalah dengan menjaga kerukunan dan kedamaian antara umat berbangsa dan beragama, khususnya antara kita sesama muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu akhul muslim." Orang muslim yang satu merupakan saudara bagi orang muslim yang lainnya. Ya, kita tidak bisa menafikan ada perbedaan pandangan, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan organisasi, ada perbedaan madhab, tetapi itu semua tidak akan menjadi sekat bagi kita untuk saling berdamai, saling berkompromi. Oleh karena itu sungguh mulia slogan yang mengatakan, "Nata'awanu fi mattafaqna wa natasamahu fi makhtalafna." Kita bekerja sama untuk hal-hal yang kita sepakati, dan kita saling memaklumi dan bertoleransi untuk hal-hal yang menjadi perbedaan di antara kita. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus mengedepankan persatuan dan kedamaian. Ini salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kemerdekaan ini. Mari kita belajar dari apa yang terjadi di beberapa negara di mana mereka mungkin sudah merdeka, tetapi mereka tidak menikmati keamanan sebagaimana yang kita nikmati di bumi Indonesia ini. Kita belajar dari apa yang terjadi di Irak, di Suriah, di Mesir, di Lebanon, di Jazair, di Libya, di berbagai negara Islam yang sangat disayangkan, di mana mereka sesama umat Islam saling bertikai, saling angkat senjata, saling bunuh-membunuh, yang sana memanggil Allahu Akbar dan yang sana memanggil Allahu Akbar. Kita sebagai umat Islam di Indonesia, marilah 78 tahun ini menjadikan momen untuk kita berbangsa dan bernegara dengan lebih dewasa, sehingga kita sesama umat Islam saling rukun, saling maklum, dan kita saling mencintai. Bahkan bukan hanya sesama umat Islam, sesama umat non-muslim sekalipun, selama mereka muslim zimmi bukan muslim, selama mereka kafir zimmi bukan kafir harbi, mereka kafir yang berdamai, yang tidak mencari ribut, maka wajib kita untuk bersosial dengan baik dengan mereka. Dan itu mungkin salah satu metode dakwah kita kepada mereka. Kita tahu bahwasanya Nabi SAW mengunjungi tetangganya yang Yahudi ketika sakit. Apa endingnya? Endingnya adalah ketika orang Yahudi itu sekarat dan beliau Nabi SAW ada di sisinya, orang Yahudi itu masuk Islam dan mengucapkan syahadat. Itu karena sosial Nabi yang baik dengan kaum muslim. Tetapi ingat, ini dalam hal sosial. Tetapi dalam hal agama kita harus tegas, di mana Islam mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tetapi dalam hal sosial, marilah kita bersosial dengan sebaik-baiknya. Dalam Al-Quran Allah berfirman,
Wa qulu linnasi husna, dan berkata-katalah yang baik kepada linnas, kepada seluruh manusia. Allah tidak mengatakan wa qulu lil muslimina husna, berkata-katalah kepada kaum muslim dengan baik, tidak, linnas, kepada seluruh manusia. Sehingga kita wajib memperlakukan seluruh umat manusia dengan manusiawi, dengan sebaik mungkin. Kita menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama akhlak. Ini yang pertama, yaitu dengan menjaga kerukunan dan kedamaian di antara sesama umat beragama dan sesama bangsa Indonesia. Yang kedua adalah dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari diri kita sendiri. Kita didik istri kita, anak-anak kita, komunitas kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan perintah dan larangan Allah di atas segalanya, di mana dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan keberkahannya kepada negeri ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh." Andai saja penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan bagi mereka berkat-berkat, barokah-barokah dari langit dan dari bumi, sehingga supaya kita bisa menjadikan negeri ini negeri yang barokah dari langitnya, dari kekayaan buminya. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan syariat Allah, melakukan apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang Allah larang. Kemudian yang terakhir adalah dengan mengisi kemerdekaan ini dengan membangun keseimbangan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah dengan fasilitas, dengan karunia yang telah Allah berikan kepadamu, carilah dengan itu akhirat, dan jangan lupa bagianmu dari dunia, dan berbuat baiklah kepada sesama sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan jangan engkau melakukan kerusakan di muka bumi ini, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sehingga perlu kita seimbangkan antara kepentingan duniawi dan kepentingan ukhrawi. Kita harus maju di sektor ekonomi kita, politik kita, pendidikan kita, namun kita juga harus maju dari sisi spiritual kita, akhlak kita, moral kita. Dengan demikian akan ada keseimbangan antara sisi ukhrawi yang ke akhirat dan juga sisi duniawi. Jika kita pegang tiga ini, insya Allah Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan dengan ini kita telah melaksanakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menghargai dan menghormati jasa-jasa para ulama dan para pahlawan yang telah berjihad demi untuk memerdekakan negeri kita tercinta. Ibadallah, inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga 78 tahun perjalanan Indonesia menjadikan Indonesia semakin maju, semakin barokah, semakin islami. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.